mancing itu bukan hanya sebatas hobi. Mancing itu bukan hanya sebatas melepas beban hidup agar bisa tenang, juga bukan hanya sebatas mengisi waktu senggang. Tapi lebih dari itu, mancing adalah wahana untuk iqra, untuk membaca ayat-ayat Tuhan yang belum tertulis dengan aksara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kail tajam Indonesia, mantap. Kisana, kebetulan saya hobi banget memancing. Tapi bagi saya, mancing itu bukan hanya sebatas hobi. Mancing itu bukan hanya sebatas melepas beban hidup agar bisa tenang, juga bukan hanya sebatas mengisi waktu senggang. Tapi lebih dari itu, mancing adalah wahana bagi saya untuk iqra, untuk membaca ayat-ayat Tuhan yang belum tertulis dengan aksara. Karena saya yakin seandainya laut itu dijadikan tinta untuk menuliskan ayat-ayat Tuhan, niscaya laut itu akan kering sebelum ayat-ayat Tuhan selesai ditulisnya. Bahkan jika Tuhan menambah air yang jumlahnya sama dengan lautan sebelumnya, tidak akan cukup di sana untuk menuliskan ayat-ayat tanpa aksara itu. Karena itu saya bersyukur, saya senang mengikra, membaca ayat-ayat tanpa aksara itu melalui mancing. Nah, kisana pada sesi kali ini saya akan sedikit ngaji tentang mancing. Karena bagi saya, kita juga bisa beragama dengan benar. Kita bisa menjadi manusia dengan benar. Kita bisa menjadi makhluk ciptaan Tuhan dengan benar. Kalau kita mampu membaca ayat-ayat Tuhan, kalau kita juga bisa belajar tentang mancing. Kail Tajam Indonesia, jangan lupa minit dan subscribe dan jos mantap jos. Malam ini kita cukup bicara tentang juran saja. Ini bukan tongkat ya kisana ya. Ini bukan tongkat, ini juran. Alat saya untuk mancing ikan. Nah, juran. Banyak yang ngomong itu tongkat sakti katanya. Ini juran kisana ya. Nah, ini panjang. Kalau ditarik, ini panjangnya 5,40 meter. Nah. Jadi bukan tongkat sakti, ya tongkat, bisa dibilang tongkat sakti. Karena alhamdulillah juran ini sudah banyak menghasilkan ribuan ikan. Makanya saya bawa terus ini, saya senang dengan juran ini. Oke, kita bicara tentang juran.
Coba Kisanak perhatikan macam-macam pemancing ya, dari jurannya saja, karena malam ini kita akan bicara tentang juran. Nggak usah rangkaiannya dulu, nggak usah umpannya dulu, nggak usah berapa penghasilan ikannya dulu, nanti juran. Ada pemancing yang hanya menggunakan bilah bambu untuk memancing ikan. Rokok dulu di sana. Gawat ini kalau sampai rokoknya mati. Ya, dengan merokok inilah saya bisa menikmati hidup. Ya, ada yang hanya dengan menggunakan bilah bambu untuk jurannya. Ada yang hanya menggunakan ranting pohon untuk jurannya. Ada yang bahkan nggak pakai juran, dia hanya pakai potongan bambu yang bulat itu, atau potongan pipa, atau potongan kayu yang bulat itu, untuk menggulung senarnya ketika dia mancing. Ada yang pakai juran surf, ada yang pakai juran jigging, ada yang pakai juran macam-macam. Ada yang bermerek, ada yang nggak bermerek. Ada yang juran harganya di bawah 10.000. Ada yang menggunakan juran harganya di atas 100 juta. Macam-macam. Baru juran saja. Nah, perbedaan semua itu menunjukkan bahwa memang Tuhan ini menciptakan manusia dengan berbagai ragam kemampuan, dengan berbagai ragam suku, dengan berbagai ragam latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang ekonominya, latar belakang pendidikannya, latar belakang keturunannya, kedudukannya, pangkatnya, jabatannya, macam-macam. Nah, tapi ada tapinya ini. Apakah juran yang mahal dijamin mendapatkan ikan yang lebih banyak dibandingkan yang hanya sebatas menggunakan juran bambu? Nah, di sana maksud saya begini. Kita hidup di dunia ini tujuannya hanyalah bagaimana kita akan kembali kepada Tuhan dengan ketenangan, dengan ketentraman, dengan kedamaian. Gak usah dipaksakan. Tujuan mancing ya mancing. Alatnya pakai apa? Ya semampu kita. Semampu kita. Kalau kita hanya punya bilah bambu, pakai bilah bambu. Kalau kita pakai cuman ada senar yang digulung dengan potongan pipa, ya pakai potongan pipa. Kalau kita hanya mampu membeli juran seharga 10.000, ya pakai juran yang harga 10.000. Gak bisa kita memaksakan diri dengan sesuatu yang melebihi batas kemampuan kita. Makanya enjoy aja. Ya tujuan hidup kita lahir ke dunia, ya berbuat baik. Supaya ketika kita kembali ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, kita juga diterima dengan baik. Gak usah memaksakan diri. Ingat, kita ini siapa?
manusia ini adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, dan kelak akan kembali kepada Allah dan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Allah yang punya kita saja tidak pernah memberikan beban di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak akan memberikan beban kepada manusia di luar batas kemampuan. Nah, lalu kenapa kita sendiri harus memaksakan diri? Kalau kita mampu beramal sekian ratus ribu per hari, silakan beramal. Kalau kita mampu membangun masjid sendiri, bangun sendiri. Kalau kita mampu mendirikan pondok pesantren sendiri, dirikan pondok pesantren sendiri. Ya, kalau tidak mampu, ya lakukan sebatas kemampuan kita. Jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan malah jadi nggak karu-karuan. Jangan sampai uang cuman sebulan 1 juta, kemudian membeli joran 1,5 juta. Yang ada anak istri gak makan, joran dibakar. Jadi repot. Ya sudah, nikmati aja. Yang penting kan mancing. Yang penting kita mancing, berikhtiar mancing, berdoa untuk mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan, cukup. Jangan membebani diri kita. Mampunya pakai joran yang seharga 100 ribu, ya pakai itu. Jangan memaksakan diri untuk beli joran yang harga 10 juta. Gaji yang kita punya sebulan 5 juta, ya jangan paksanya aneh. Kredit mobil yang sebulan 5 juta. Tambah lagi kredit motor, tambah lagi yang lain-lain, mampus. Susah di sana, susah. Artinya dari berbagai ragam cara orang memancing, dari berbagai cara yang digunakan orang dalam memancing, lihat mereka. Jadi pemancing itu nggak ada rotan, akar pun jadi. Nggak ada joran, ranting kayu pun jadi. Nggak ada ranting, botol aqua pun bisa jadi. Nggak usah pakai joran, lempar aja senar digulung pakai botol aqua. Itu sebenarnya. Jangan kita memaksakan sesuatu yang kita tidak memilikinya. Jangan kita memaksakan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Aja digawe angel. Itulah pemancing. Di sini mari kita belajar tentang bagaimana menikmati hidup dan kehidupan. Apakah orang yang mancing hanya menggunakan bilah bambu, terus kemudian dia gelisah, emosi, marah melihat pemancing lain yang menggunakan joran harga jutaan? Enggak. Kadang-kadang yang pakai jutaan pun diledekin karena hasilnya tak sebanyak yang hanya dengan joran bambu. Mereka enjoy aja. Enjoy aja. Nggak pernah ngiri. Apa yang bisa dia kerjakan, nah itu yang dia lakukan. Tidak mau memaksakan diri. Nggak ada cerita pemancing pakai gulungan senar yang dari potongan pralon itu, terus kemudian dia marah-marah, iri, sakit hati dengan pemancing sebelahnya yang menggunakan joran dan senar mahal. Itu nggak ada cerita. Mereka menikmati hidup. Begitulah kita dalam keadaan apapun, seterbatas apapun, kita tetap menikmati hidup kita. Kita tidak pernah iri, tidak pernah dengki, tidak pernah sakit hati dengan orang yang derajat ekonominya
yang kekayaannya, yang pengalamannya, yang pendidikannya, yang status sosialnya lebih tinggi dari kita. Nggak ada. Jadi disinilah asik. Dunia mancing memang kaya akan nilai agama. Belajar dari pemancing bagi saya sungguh luar biasa. Kalau sekarang ini kan banyak tetangganya beli mobil, kita iri. Tetangganya beli motor, kita panas. Tetangganya keliling-keliling kemana aja, rekreasi bersama keluarganya, kita pingin. Kita panas. Bahkan kita berantem dengan keluarga kita sendiri hanya untuk menuruti keinginan nafsu kita yang tidak punya alasan. Karena itu belajar aja dari pemancing, enjoy. Pakai bambu, pakai kayu, pakai ranting. Gak pernah ngiri, gak pernah sakit hati, gak pernah jengkel, gak pernah dendam, gak pernah itu. Saya dengar ada pemancing yang hanya menggunakan joran bambu, kemudian dia mendoakan, ya mudah-mudahan pemancing sebelah itu yang jorannya bagus, mudah-mudahan jorannya hilang. Enggak pernah. Mereka asik sendiri. Mereka betul-betul menikmati hidupnya. Mereka betul-betul mensyukuri apa yang dimilikinya, menggunakan dengan sebaik-baiknya. Konsentrasi tetap, tujuan tetap tercapai. Begitu di sana. Sekali lagi ini kita bedah tentang joran. Ngaji mancing berikutnya ya kita mulai dengan pancing atau kail. Apa itu kail? Maknanya apa? Kemudian ada rangkaian. Apa itu rangkaian pancing? Umpan. Apa itu umpan? Maknanya apa? Kemudian dapat ikannya seberapa? Apa itu sebenarnya? Banyak sekali di sana. Siapa yang memiliki ikan? Kenapa kadang-kadang dapat sedikit, kadang-kadang dapatnya banyak? Kadang-kadang ikan yang di sana banyak, tapi nggak ada yang mau makan. Begitulah di sana. Untuk saat ini kita cukupkan dulu. Kita jumpa lagi di ngaji mancing yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kail tajam Indonesia. Salam kita Indonesia. Mantap.